Ikatan kovalen. Unsur nonlogam terletak pada sebelah kanan tabel periodik kecuali unsur hidrogen. Unsur nonlogam terdiri dari unsur hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, dan unsur halogen. Nonlogam memiliki kulit elektron yang normalnya setengah atau lebih dari setengah penuh elektron. Karena mereka memiliki daya tarik yang kuat untuk beberapa elektron tambahan, secara energi tidak menguntungkan bagi siapapun dari mereka untuk kehilangan elektron. Jadi mereka berbagi elektron dengan orbital yang tumpang tindih. Ini membuat orbital ikatan atau ikatan kovalen yang mengandung dua atau lebih elektron. Pada tampilan rumus suatu senyawa, kita menyatakan ikatan kovalen sebagai garis lurus seperti ini. Kita juga dapat menyatakan ikatan kovalen dengan diagram titik dan silang. Diagram ini hanya menunjukkan elektron valensi. Ikatan kovalen itu terarah, yang berarti mereka berada dalam posisi tetap, seperti berpegangan tangan. Ini berbeda dengan ikatan ionik yang terbentuk melalui tarikan elektrostatik antar ion yang bermuatan. Tumpang tindih antara orbital berarti bahwa atom dalam ikatan kovalen sangat dekat dan membuat ikatan kovalen kuat. Ada dua jenis struktur kovalen, yaitu molekul kecil seperti air dan senyawa raksasa seperti berlian. Elektron dalam suatu ikatan dibagi secara merata sehingga tidak terjadi polarisasi. Ada sedikit ketertarikan antara molekul dan gaya antar molekulnya yang lemah. Senyawa yang terbuat dari molekul kovalen memiliki titik leleh dan titik didih yang rendah serta mudah menguap. Mereka juga tidak menghantarkan listrik. Nah, untuk karbon dan silikon cenderung membentuk senyawa kovalen raksasa yang berikatan dengan cara yang sama, tapi bukannya membentuk molekul kecil dengan satu ikatan atau dua ikatan, tetapi senyawa ini membentuk 4 buah kisi atau rantai besar yang terdiri dari banyak atom yang saling terhubung. Selanjutnya, salah satu contoh umumnya adalah berlian yang terbuat dari karbon. Setiap karbon membentuk 4 ikatan kovalen karena ia mempunyai 4 elektron pada kulit terluarnya untuk digunakan bersama dan mempunyai ruang untuk 4 elektron lain lagi. Jika setiap atom karbon membentuk 4 ikatan dengan 4 atom karbon lainnya dan masing-masing membentuk 4 ikatan dengan 4 atom karbon lainnya, maka kita akan mendapatkan struktur yang sangat besar. Senyawa ini mempunyai titik leleh dan titik didih yang sangat tinggi. Karena ikatan kovalen harus diputus, ikatan kovalen menahan dengan kuat di tempatnya dalam kisi raksasa. Maka karbon dioksida, karbon monoksida, dan metanol atau CH3OH adalah molekul kecil dari senyawa kovalen. Sedangkan senyawa silikon dioksida merupakan contoh dari struktur kovalen raksasa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa senyawa kovalen dengan molekul kecil memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah serta mudah menguap. Sedangkan, senyawa kovalen dengan molekul raksasa memiliki titik didih dan titik leleh yang sangat tinggi. Selanjutnya, kebanyakan senyawa kovalen cukup lunak dan fleksibel, karena ikatan kovalen memiliki gaya tarik-menarik yang lemah di antara mereka, sehingga membutuhkan energi yang lebih kecil pada ikatan. Senyawa kovalen biasanya juga tidak larut dalam air, kecuali senyawa tersebut bersifat polar.